Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa alatihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Wa qala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta hidayah, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat kita sebagai orang yang beragama Islam, nikmat kita sebagai orang yang beriman. Dan pada hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri sebagai realisasi bukti daripada kata nikmat dengan bersyukur. Beriman adalah kita melaksanakan sholat Jumat yang di masjid yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita sampaikan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat sebanyak-banyaknya sholawat sebagai rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang syafi'an, orang yang setia selalu cinta kepada Rasul akan dapatkan syafi'an nanti di hari kiamat, yaitu pertolongan berupa syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya khatib menyampaikan rukun daripada kewajiban khutbah, yaitu untuk mengingatkan kepada jamaah sebagai sama muslim dan terkhusus kepada al-fakir yang masih banyak kekurangan, yaitu marilah kita tingkatkan takwa kita dengan takwa yang sebagus-bagusnya takwa, dengan takwa yang semaksimal-maksimalnya takwa, sekuat-kuatnya takwa, sekurang-kurangnya. Kita kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, paling tidak bunyal Islamu ala khamsin dikerjakan. Syahadatnya bagus, sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, dan hajinya bagus. Dan itu semua karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, hanya karena Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul khutbah, yaitu tanbih, mengingatkan kepada kita bahwa manusia nanti di akhir hidupnya akan meninggal, dan semuanya pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Setiap yang hidup pasti akan mati, siapapun, mau raja, mau presiden, mau orang kaya, mau orang miskin, mau yang bodoh, mau melarat, sama semua meninggal.
Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan setiap manusia itu diberikan ujian. Apa itu ujiannya? Keburukan dan kebaikan. Semuanya ujian. Yang kaya ujian, yang miskin ujian, yang sehat ujian, yang sakit pun ujian, yang kaya ujian, yang miskinnya ujian. Termasuk ustadz juga ujian, yang bukan ustadz ujian. Yang orang yang punya ilmu juga ujian, orang yang sedikit ilmunya juga ujian. Pendek kata, semuanya adalah ujian selama kita di dunia. Wa ilaina turja'un, dan akan kembali semuanya kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan selama di dunia. Seperti sampaikan dalam ayat Al-Quran, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semuanya cobaan. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan satu hadis yang judulnya 4 hal yang akan dimintakan pertanggungjawab nanti setelah manusia dibangunkan di alam kubur dan dimintai pertanggungjawaban oleh para malaikat. Yang bunyinya insya Allah kurang lebihnya diriwayatkan oleh Turmudi, hadis Turmudi kalau masalah itu. Yang punya ini, la yazalu qadama abdin, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Yang kurang lebihnya, la yazalu, tidak akan berubah sedikit pun manusia ketika dibangunkan dari alam kubur, di alam mahsyar, di alam mizan, dan tidak bergerak kedua tumit manusia kecuali hatta yus'ala, hingga ditanya 4 perkara. Apa itu 4 perkara yang akan dimintakan tanggung jawab nanti dari kiamat? Kata Rasulullah, an umurihi, tentang umurnya, berapa tahun di dunia hidup, akan dimintakan pertanggung jawab, bukan gratis. Ujian umur. Untuk apa digunakan umur? Bangga dengan umur panjang misalnya, tapi nol ibadah, celaka. Banggalah dengan umur panjang tapi banyak ibadah. Itu yang paling bagus. Oleh karenanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kekuatan untuk bisa beribadah husnul khotimah sampai hari kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi umur akan dimintakan pertanggungjawab. Yang kedua apa ya Rasulullah? An ilmihi, ilmunya. Bangga dengan ilmu. S2, S3, profesor, doktor, tapi misalnya ibadahnya nol. Itu malah bangkrut, ya. Banggalah ketika kita dengan ilmu yang dimiliki dan diamalkan. Itu yang paling hebat. Katakan, tidak harus tinggi kita bicara mengenai Islam yang pokoknya adalah rukun iman, rukun Islam. Sudahkah rukun Islam dikerjakan secara baik? Sudahkah rukun iman yang 6 itu dikerjakan dengan baik? Nah, itu minimal itu yang paling pokok. Oleh karena itu kita selalu muhasabah di dalam ketuaan umur yang menuju tua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk cinta ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yang akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang malihi, hartanya, rezekinya. Ya. Rezeki nggak bisa dipandang, nggak bisa diukur dengan pendidikan tinggi. Itu rahasia Allah. Allah memberikan rezeki kepada setiap manusia yang dicintai, yang disayangi. Oleh karena itu, rezeki di sini akan dimintakan pertanggungjawab apabila kita punya rezeki banyak tapi tidak diuraikan di tempatnya. Jadi amalihi, harta benda akan dipertanggungjawab
terutama bagi orang yang cukup rezekinya, banyak hartanya, adalah harus mengeluarkan yang tadi semacam infak, zakat, dan sedekah. Minimal zakat. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yang akan dimintakan pertanggungan jawab nanti di hari kiamat, manusia itu adalah anjazadihi. Badan kita akan dimintain pertanggung jawab. Apa? Kita jadi orang sehat. Matanya bisa melihat. Sudahkah mata digunakan untuk baca Al-Quran? Telinganya bisa mendengar. Sudahkah kita digunakan untuk ta'lim? Ngaji. Kemudian lisannya sehat. Sudahkah kita digunakan untuk suara indahnya baca Al-Quran? Napas, kaki dan tangan semuanya akan dimintakan pertanggungan jawab. Pendek kata, semua apa yang Allah berikan selama di dunia akan dimintakan pertanggungan jawab. Kurang-kurangnya 4 hal. Tadi mengenai umurnya, sudahkah umur baik digunakan untuk beribadah? Kemudian ilmunya, sudahkah diamalkan itu ilmu yang sudah dimiliki, minimal rukun Islam, rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah hartanya. Sudahkah harta yang Allah berikan banyak malah jadi orang sombong ataukah jadi orang semakin menunduk? Semuanya akan dimintakan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah jasadihi. Kita semua punya modal untuk beribadah. Kenapa si Fulan bin Fulan bisa sholat subuh terus? Kenapa saya enggak? Sama. Modalnya kita sehat, mata kaki bisa melangkah, tangan bisa mengangkat. Si Fulan bin Fulan bisa, kenapa saya enggak? Artinya enggak ada modal berat ketika orang mau beribadah pada Allah dengan baik. Anjazadihi, semua badan yang kita miliki adalah akan dimintakan pertanggungan jawab. Dan yang terakhir, dalam surat Yasin ada al-yawma nahtimu ala abwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu manusia mulutnya dikunci, nggak bisa berkata, dan yang akan menjawab nanti di persidangan yaumil akhir adalah tangannya, dan akan dijadi saksi kakinya atas semua apa yang sudah dikerjakan selama di dunia. Dengan pendek kata, karena manusia itu mulutnya nggak bisa dijaga waktu di dunia, makanya di akhirat pun digambarkan mulut tidak dipakai. Yang akan dipakai adalah menjadi bicara adalah tangannya, saksi kakinya atas segala apa yang dikerjakan selama di dunia. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbi fir wa anta khairur rahimin.